Kali ini bukan karena saja kita sedang berada pada tanggal-tanggal di mana kita sering bicara tentang PKI kembali, tapi karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Asfi adalah hal yang sangat bernilai buat masyarakat Indonesia dalam memahami sejarah masa lalunya. Jadi kita sangat beruntung bisa ketemu dengan Profesor Asfi pada hari ini. Profesor Asfi, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pak Asfi, ini lagi-lagi nih 30 September, 1 Oktober. Kita bicara kembali tentang apa yang disebut sebagai pengkhianatan G30 SPKI. Dan Pak Asfi dikenal sebagai seorang yang secara konsisten berusaha terus-menerus mengingatkan publik di Indonesia bahwa selama ini terjadi banyak manipulasi sejarah. Pak Asfi bahkan adalah orang yang juga hadir di tribun di Pengadilan Hak Asasi Manusia di Den Haag beberapa tahun yang lalu mewakili Indonesia. Pak Asfi, kalau kita bicara, kalau Bapak bisa sampaikan secara ringkas barangkali ya, sebetulnya persoalan atau kebohongan atau manipulasi sejarah apa yang menurut Pak Asfi sangat penting terkait dengan apa yang terjadi pada tahun 65 tersebut yang harusnya diketahui oleh publik Indonesia? Tentu banyak hal yang sangat penting dari sejarah tahun 65 yang pada era reformasi itu sudah diungkapkan. Banyak hal yang baru, yang tabu pada masa Orde Baru itu sudah disampaikan di dalam buku, di dalam kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para korban, bahkan yang terakhir juga di dalam International People Tribunal di Den Haag gitu. Itu semuanya mengungkapkan apa yang terjadi pada tahun 65 dan sesudahnya. Tetapi belakangan ini kita melihat seakan-akan ada pembalikan sejarah, seakan-akan ada apa namanya itu keinginan misalnya untuk menonton kembali film pengkhianatan G30S PKI yang menjadi tontonan wajib sejak dari tahun 85 sampai tahun 98 gitu. Film itu sendiri bermasalah meskipun itu merupakan film yang paling banyak ditonton oleh orang Indonesia karena semua orang itu wajib menonton film itu. Nah, film itu pada tahun 98 itu diprotes oleh Persatuan Purnawirawan Auri. Persatuan Purnawirawan Auri di dalam hal ini Marsikal Saleh Basara itu meminta kepada dua orang, kepada Menteri Penerangan Yunus Yosvia dan kepada Menteri Pendidikan Yono Sudarsono agar film itu tidak diputar lagi gitu. Nah, kenapa Saleh Basara yang di dalam hal ini sesepuh dari Auri itu meminta, karena di dalam film itu digambarkan bahwa Halim Perdana Kusuma itu adalah sarang G30S. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas, Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Menurut mereka itu sangat menghina Auri gitu. Karena lapangan atau lubang buaya tempat pembunuhan terhadap beberapa orang jenderal itu terletak di lubang buaya di wilayah Pondok Gede. Di luar dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Jadi itu antara lain yang menyebabkan mereka menuntut supaya film itu tidak diputarkan lagi. Dan Yunus Yosvia mendengar saran dari PP Auri itu, termasuk juga saran dari banyak anggota masyarakat yang lain, sehingga film itu tidak lagi diputar sejak tahun 98. Dan sangat mengherankan, film itu sekarang diminta untuk diputarkan kembali gitu. Film yang sudah belasan tahun itu dipaksakan untuk ditonton oleh jutaan orang
dan kemudian itu dihentikan, dan sumber tentang G30S ataupun peristiwa tahun 65 itu kan bukan hanya film itu, dan film itu sendiri mengandung banyak kelemahan gitu. Itu yang terjadi sekarang ini ya. Jadi permintaan untuk memutar kembali film itu ya menurut saya bukan hanya membalik arus sejarah, tapi meminta orang juga, memaksa orang kembali untuk menonton film yang sudah puluhan tahun secara membosankan itu ditonton gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga perlu diluruskan adalah stigma terhadap korban ataupun keluarganya. Jadi orang yang dianggap PKI ataupun juga orang yang anak ataupun cucunya dari orang-orang yang dulu pernah menjadi anggota ormas PKI itu tidak ada hubungannya dengan PKI. Mereka tidak ada menanggung dosa dari ayah atau kakeknya gitu. Jadi sekarang ini selalu dipersoalkan anggota parlemen yang dikatakan anak PKI. Menurut saya itu tidak pada tempatnya. Karena misalnya Ciptaning dari PDIP, ayahnya bukan pengurus PKI setahu saya, cuma seorang pengusaha yang sering membantu kegiatan PKI di Solo gitu. Nah, Ciptaning sendiri sudah memperoleh surat dari polisi, surat keterangan bebas G30S. Jadi artinya dia sudah diperiksa dan tidak terlibat dengan G30S dan juga tidak ada hubungannya dengan PKI. Dia mempunyai surat itu gitu. Nah, kemudian juga di parlemen kita ada orang-orang yang lain yang seharusnya tidak distigma gitu. Misal yang lain, saya sebutkan Dede Yusuf. Dede Yusuf yang kita kenal sebagai seorang bintang film sebelum dia menjadi anggota DPR, juga anak dari Rahayu Effendi, seorang bintang film pada masa lalu gitu. Nah, Rahayu Effendi ini adalah menantu dari Rustam Effendi. Rustam Effendi kita kenal sebagai seorang sastrawan, balai pustaka dan penjaga baru. Tetapi Rustam Effendi itu juga pernah menjadi anggota parlemen di Belanda, mewakili Partai Komunis Belanda gitu. Nah, tapi tidak ada hubungannya Dede Yusuf dengan kakeknya gitu. Sama sekali tidak ada. Dede Yusuf seorang aktivis Partai Demokrat yang baik menurut hemat saya. Contoh yang lain, Oki Asokawati. Oki Asokawati yang seorang peragawati yang terkenal, bintang film yang cukup produktif pada masa lalu. Nah, sekarang menjadi anggota DPR. Pada periode sebelumnya itu menjadi anggota DPR dari P3, dari sebuah partai Islam. Dan Oki Asokawati adalah anak dari AKBP Anwas Tanu Amijaya. AKBP Anwas Tanu Amijaya ini adalah wakil komandan G30S. Jadi orang kedua setelah Letnan Kolonel Untung. Dan Oki Asokawati mengakui hal ini gitu. Dia di dalam bukunya, untungnya bukunya itu judulnya bukan Aku Bangga Jadi Anak PKI ya, tetapi Jangan Menoleh ke Belakang itu. Justru karena judul bukunya Jangan Menoleh ke Belakang itu, orang tidak mempersoalkan gitu. Dan Oki Asokawati seorang Muslim yang baik dengan busana Muslimnya yang juga ditiru oleh banyak perempuan Indonesia gitu, perempuan Islam gitu maksud saya. Nah, sekarang Oki Asokawati tidak terpilih dalam pemilihan yang lalu dan sekarang aktif di partai yang lain, Partai Nasdem gitu. Jadi saya katakan tadi ada orang-orang anak atau cucu dari mereka yang dulu terlibat itu aktif di PDIP atau aktif di Demokrat atau aktif di Nasdem atau di partai yang lainnya P3. Mereka tidak punya hubungan sebetulnya dengan masa lalu, dengan apakah ayah atau kakeknya itu. Nilailah kemampuan mereka dan mereka juga seperti saya katakan tadi Ciptaning itu sudah punya surat bebas G30S gitu. Jadi jangan lagi menurut hemat saya
disangkut pautkan gitu. Jangan ada tuduhan bahwa sekian puluh persen dari parlemen Indonesia itu anak komunis. Jangan lagi tuduhan semacam itu disampaikan gitu. Hilangkanlah itu mulai dari sekarang gitu. Jadi itu yang kedua yang ingin saya sampaikan gitu. Ya, dua hal ya, Pak. Tapi kita kembali dulu ke sebelum masuk ke sejarahnya sendiri. Film Pengkhianatan G30 SPKI yang mungkin sekali juga sekarang akan ditayangkan kembali, tentu saja menurut dugaan saya kelemahannya tidak hanya terletak pada soal sejarah Auri itu, ya. Kalau Pak Asfi bisa lebih jauh identifikasi ketidakakuratan atau kebohongan atau manipulasi apalagi Pak ya yang bisa kita tonton di Pengkhianatan G30. Saya sendiri dulu penonton film itu karena memang wajib Pak. Iya banyak hal ya. Saya sebutkan beberapa contoh yang kecil-kecil saja. Misalnya seperti halnya di dalam film tentang kekerasan itu. Kalau pelaku kekerasan itu mau melakukan kekerasan dan dia sedang berpikir keras, dia itu akan mengisap rokok gitu. Dan rokoknya itu akan dikepulkan sampai kadang-kadang sangat lama gitu. Dan di sini Aidit pun juga digambarkan seperti itu gitu. Padahal Aidit itu bukan seorang perokok gitu. Jadi ini jelas gambaran yang tidak akurat lah ya. Dan ketika saya menonton film G30S ini ketika saya sedang studi di Prancis, saya menonton di KBRI di sana, ada seorang pengamat Indonesia yang ketika itu langsung berteriak ketika ada peta Indonesia yang ada di kantor Kostrad di tempat Soeharto gitu. Karena di dalam peta itu Timur Timur itu masuk Indonesia gitu. Jadi pada tahun 65 Timur Timur itu masih Timur Portugis ya, Timur Oriental. Jadi belum masuk. Jadi artinya yang dipasang digunakan di film itu adalah foto yang bukan tahun 65. Tapi foto yang ketika film itu dibuat pada tahun 85 gitu. Jadi itu jelas keliru gitu. Lalu yang lainnya tentunya penggambaran kekerasan. Film ini seyogianya tidak ditonton oleh anak kecil gitu. Film yang menggambarkan kekerasan yang dilakukan terhadap jenderal tadi gitu. Jadi bagaimana seorang jenderal yang mengambil darah dari orang tuanya dan mengusapkannya ke wajahnya. Semacam itu adalah pertunjukan kekerasan yang seyogianya juga tidak ditonton oleh anak-anak gitu. Dan kita tahu bahwa film ini dibuat tahun 85, bahkan sebelumnya 20 tahun sebelumnya pada tahun 65 beberapa hari sesudah kejadian itu surat kabar militer angkatan bersenjata dan berita Yuda itu sudah menampilkan hal ini gitu, menampilkan kekejaman yang dilakukan terhadap jenderal dan seorang perwira itu. Dikatakan bahwa terjadi penjiletan kemaluan dan pencukilan mata terhadap mereka gitu. Dan beruntunglah bahwa ketika itu ada visum et repertum, tapi tidak disiarkan kepada umum. Dan beruntunglah bahwa ada satu berkas dari Mahmilub itu yang dibawa oleh Benny Murdani ke Amerika dan itu disampaikan ke Universitas Cornell dan itu dibaca oleh Ben Anderson. Dan Ben Anderson menemukan sebagai lampiran di dalam persidangan Heru Atmojo itu visum et repertum itu. Dan terlihat sangat jelas bahwa visum itu menceritakan apa yang terjadi kepada 7 orang itu. 6 jenderal dan 1 perwira, bahwa memang ada kekerasan terhadap mereka gitu karena mereka ditembak ataupun juga dimasukkan ke dalam sumur di lubang buaya, pasti ada kekerasan. Demikian juga ketika mereka dinaikkan ke atas truk militer dibawa dari rumah mereka, pasti ada kekerasan. Tapi sekali lagi tidak ada pencukilan mata, tidak ada penjiletan kemaluan yang justru itu digambarkan pada masa awal ya sesudah G30S itu meletus untuk membangkitkan kebencian masyarakat terhadap pelakunya, terhadap G30S dan kemudian juga terhadap PKI gitu.
Pak Asfi, ini khusus soal kekejaman di lubang buaya ini. Pak Asfi sudah menunjukkan bahwa itu bukan hanya tidak akurat, tapi sebetulnya bohong. Nah, Pak Asfi, dalam buku sejarah sekarang, sepanjang Pak Asfi tahu, apalagi buku sejarah buat anak-anak sekolah begitu ya, penjelasan tentang apa yang terjadi di lubang buaya itu masih mengikuti versi yang tadi 65 menurut Orde Baru atau sudah mengalami koreksi? Justru itulah. Jadi pada awal reformasi buku tentang atau yang memuat keterangan mengenai visum et repertum itu sudah diterbitkan. Gitu. Tetapi itu kan belum dimasukkan ke dalam buku pelajaran sejarah. Gitu. Persoalannya adalah karena pada masa Orde Baru kita mempunyai apa yang disebut dengan SNI, Sejarah Nasional Indonesia, yang menjadikan buku babon, buku pegangan untuk membuat buku pelajaran sejarah. Nah, pada era reformasi buku itu tidak ada lagi gitu. Dan kemudian pada masa Malik Fajar menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pada sebelumnya Yuwono Sudarsono, memang dibentuk atau satu tim untuk membuat buku yang disebut dengan IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Tetapi ini juga tidak digunakan di dalam menyusun mata pelajaran sejarah sekarang ini. Dan kita tahu bahwa dalam mata pelajaran sejarah yang sekarang ini kembali lagi kepada versi yang lama, pada versi Orde Baru. Jadi sebetulnya kalau generasi sekarang pun tidak akan punya cukup pengetahuan tentang apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu, Pak Asfi, terlepas dari film ini ataupun tidak. Mereka memiliki pengetahuan dari luar sekolah, gitu. Dan pada sekolah-sekolah tertentu. Jadi sekolah yang relatif baik, gitu, sekolah favorit dan lain-lain, gurunya itu karena sudah mengerti, mereka juga mengajarkan hal-hal yang baru, misalnya tentang G30S, gitu. Walaupun dikatakan ini tidak dimasukkan ke dalam kalau ada jawaban dalam pertanyaan ujian, gitu. Nah, ini agak ironis juga. Tetapi murid-murid sudah tahu sebagian, gitu. Dan mereka juga menonton banyak film, gitu, yang membuat mereka juga berpikir tentang G30S itu berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah, gitu. Film misalnya yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer misalnya, itu juga ditonton oleh banyak anak muda, gitu, dan mereka juga membuat mereka untuk berpikir bahwa memang terjadi kekerasan pada masa lalu. Pak Asfi, wawancara ini antara lain ingin saya manfaatkan untuk meminta Pak Asfi menyampaikan kepada penonton kami tentang hal-hal yang sebetulnya perlu diluruskan dalam pengetahuan kita tentang apa yang terjadi pada tahun 65. Tadi Pak Asfi sudah menyebut tentang bentuk-bentuk kekejaman yang sebetulnya tidak pernah terjadi pada masa itu. Tapi apa yang Pak Asfi tolong sampaikan kepada generasi muda, kepada kami yang selama ini memang sudah belajar buku sejarahnya dari buku sejarah Orde Baru, tentang apa sebetulnya perlu diluruskan dari pemahaman kita tentang apa yang terjadi pada tahun 65 itu. Sebagai contoh, benarkah waktu itu PKI sebetulnya mau melakukan kudeta? Benarkah memang dia semula akan mengambil kekuasaan dan membunuhi barangkali masyarakat yang bertentangan dengan dia? Hal-hal semacam itu, Pak Asfi. Bisakah dijelaskan? Iya, kalau kita balik ke belakang sebelum peristiwa itu terjadi, ya, ada 3 kekuasaan atau 3 kekuatan politik yang ada di Indonesia. Ya, pertama adalah Presiden Soekarno, dan yang kedua itu PKI, dan yang ketiga Angkatan Darat. Dan Angkatan Darat ini yang juga didukung oleh partai-partai Islam. Nah, terjadi ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat karena ini kelompok yang kuat, yang saling mengintai, ya, saling berhadapan. Dan di sisi yang lain pada tingkat daerah itu ada konflik horizontal antara PKI dengan kalangan Islam. Konflik itu disebabkan oleh masalah tanah, gitu. Oleh karena
PKI dengan ormasnya BTI dan lain-lain adalah partai yang mendukung program pemerintah untuk melaksanakan undang-undang agraria, undang-undang land reform yang mewajibkan mereka yang memiliki tanah yang luas itu menyerahkan kepada negara. Jadi ada batas tanah, jumlah luas tanah yang minimum yang bisa dimiliki oleh anggota masyarakat. Gitu. Kalau lebih dari itu, mereka harus kembalikan atau serahkan kepada negara. Dan PKI sangat aktif untuk merealisasikan undang-undang itu. Oleh sebab itu mereka melakukan apa yang disebut dengan aksi sepihak gitu. Jadi secara proaktif meminta kepada tuan tanah, kepada orang-orang yang mempunyai tanah yang luas itu agar diserahkan kepada negara. Ini tentu tidak disukai oleh para tuan tanah, juga oleh para kiai di pesantren yang juga mempunyai lahan yang luas gitu. Karena inilah yang menimbulkan pertentangan atau konflik, terutama di daerah itu antara PKI, BTI dan lain-lain dengan kelompok Islam. Jadi persoalan tanah, apakah aturan mengenai pertanahan itu dilaksanakan atau tidak gitu. Nah di dalam hal ini PKI itu proaktif di dalam mengupayakan supaya undang-undang itu terlaksana. Nah kemudian saya katakan tadi ada permusuhan antara Angkatan Darat dan PKI. Angkatan Darat tidak akan melakukan kudeta karena kalau mereka lakukan itu pasti akan atau tidak didukung oleh masyarakat gitu. PKI itu tidak mempunyai senjata. Nah, kemudian apa yang terjadi? Suasana makin panas karena beberapa hal. Pertama, karena sakitnya Bung Karno. Bung Karno itu mengalami stroke ringan itu pada tanggal 4 Agustus tahun 65. Tetapi rumor yang beredar itu Bung Karno akan meninggal. Dan kalau Bung Karno meninggal, siapa penggantinya? Jadi politik menjadi makin panas karena isu itu. Dan kemudian yang kedua adalah isu dari Gilchrist. Ada dokumen Gilchrist, dokumen duta besar Inggris yang mengatakan di dalam dokumennya, di dalam laporannya, mengatakan bahwa atau menyebutkan tentang adanya our friend in the army. Jadi adanya teman mereka di kalangan tentara gitu. Nah ini membuat orang bertanya siapa teman dari duta besar atau dari Inggris itu di kalangan tentara. Apakah ada pihak yang diselusupkan ke dalam tentara Indonesia? Dan kemudian yang ketiga, ada lagi dokumen. Dokumen Gilchrist itu jelas bukan dokumen yang otentik. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dokumen Dewan Jenderal. Ini lagi-lagi bukan dokumen yang otentik. Dokumen Dewan Jenderal itu mengatakan bahwa ada sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta itu pada tanggal 5 Oktober pada tahun 65. Jadi bersamaan dengan Hari Angkatan Perang. Nah, Dewan Jenderal itu siapa? Yaitu jenderal-jenderal yang kemudian diculik pada tanggal 30 September atau 1 Oktober itu gitu. Jadi ini dipercayai oleh sekelompok orang bahwa Dewan Jenderal itu memang ada dan akan melakukan kudeta. Walaupun belakangan kita tahu bahwa ini juga dokumen yang tidak otentik gitu. Karena Dewan Jenderal itu hanya kumpulan dewan yang akan menilai kepangkatan dari militer yang akan melakukan dipromosikan gitu. Nah, tapi itu mendorong sebagian orang di dalam hal ini Biro Khusus PKI yang bekerja sama dengan beberapa orang perwira yang sudah dibina mereka untuk melakukan tindakan pendahuluan. Nah, tindakan pendahuluan untuk menculik, untuk menghadapkan dari anggota Dewan Jenderal ini kepada sebelum mereka melakukan kudeta, mereka itu diculik dan kemudian diserahkan kepada Bung Karno. Terserah kepada presiden untuk mengambil tindakan apa gitu. Jadi ini aksi inilah yang dilakukan
tetapi ternyata karena yang melakukan G30S ini adalah kumpulan dari pertama dari Biro Khusus PKI, dan kemudian kelompok militer yang dibina mereka, dan sebagai penghubung di antara keduanya itu adalah Sam Kamaruzaman. Jadi bukan seorang ahli militer. Sam yang notabene di lapangan itu menjadi penentu, menjadi pemimpin dari G30S ini. Dan gerakan ini semata-mata dimaksudkan sebagai gerakan untuk menculik para jenderal. Tetapi karena dilakukan bukan oleh seorang komandan militer yang tangguh seperti Brigjen Supardo misalnya, terjadi berbagai hal yang dilakukan secara serampangan. Misalnya tidak ada kepastian atau ketentuan, misalnya jenderal itu harus ditangkap dalam keadaan hidup-hidup atau mati, atau harus hanya boleh dalam keadaan hidup saja, jadi tidak sampai dibunuh misalnya. Itu pertama. Lalu yang kedua, gerakan ini tidak menggunakan misalnya panser atau tank wajah gitu. Karena di dalam kudeta di Asia ini pasti akan selalu menggunakan panser atau tank wajah itu di dalam melakukan kudeta. Ini tidak ada. Dan yang ketiga yang sangat konyol, gerakan ini tidak mempunyai handy talkie. Gerakan ini tidak mempunyai handy talkie sehingga segala sesuatu harus disampaikan lewat kurir. Itu memakan waktu. Karena ini memang dimaksudkan bukan kudeta ya, tetapi ini gerakan atau aksi penculikan beberapa orang itu untuk dihadapkan kepada presiden. Nah, ketika kemudian dilakukan hal itu secara serampangan, maka ada beberapa orang dari jenderal itu yang terbunuh. Dan pada akhirnya semuanya kemudian juga ditembak mati. Dan ketika mereka bertemu dengan Presiden Soekarno melaporkan tentang aksi ini, dan Soekarno menolak itu karena ada Soekarno memang tidak menyetujui adanya kekerasan dan supaya gerakan ini dihentikan. Mereka menjadi bingung dan mereka menjadi bingung sehingga ada jarak antara 5 jam antara pengumuman pertama itu tentang mereka sudah berhasil menyelamatkan Presiden Soekarno, dan yang kedua pengumuman tentang kabinet didemisionerkan itu berselang itu 5 jam karena kebingungan mereka ini. Dan ini jelas sesuatu yang hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kudeta gitu, karena kudeta itu semua gerakan itu harus cepat gitu. Dan kemudian Nasution yang selamat dari penculikan itu berada di Kostrad, dan kemudian dengan Soeharto menyusun strategi, dan kemudian Halim kemudian diserbu, dan seharusnya, dan kemudian ya, kita sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Jadi lagi-lagi ini aksi untuk menculik beberapa orang jenderal untuk dihadapkan kepada Soekarno karena mereka dipercaya itu melakukan kudeta. Apakah PKI terlibat? Ya, Biro Khusus PKI itu terlibat. Apakah semua anggota partai atau organisasi terlibat? Tentu kita bisa perdebatkan ini karena apa? Karena kalau semua anggota PKI itu terlibat, yang jumlahnya itu diklaim 3 juta, pasti akan terjadi perlawanan yang akan memakan waktu sangat lama. Pemberontakan yang akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menumpasnya, seperti DITI misalnya. Ini kan dalam hitungan hari di Jawa Tengah itu ada sedikit perlawanan, tetapi kan bisa ditumpas dalam waktu yang sangat cepat gitu. Itulah karena gerakan ini ya tadi gerakan yang sifatnya penculikan terhadap beberapa orang jenderal gitu. Dan saya percaya kepada apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, karena ia adalah pemimpin ya tertinggi yang tentunya mempunyai informasi intelijen dari tentara, dari polisi, dari kalangan intelijen itu sendiri. Dan Soekarno menyimpulkan bahwa G30S ini adalah pertemuan dari 3 sebab yang
pertama, kebelingernya pimpinan PKI. Yang kedua, adanya unsur nepolim, ada subversi nepolim. Jadi ada pihak asing yang terlibat di dalamnya. Kita tahu bahwa CIA itu sangat besar perannya walaupun sesudah tanggal 30 September. Dan kemudian tentunya juga sebelumnya pada usaha untuk mendorong supaya di dalam hal ini unsur PKI mengambil tindakan lebih dahulu sehingga kemudian bisa ditumpas atau dihancurkan oleh angkatan darat. Itu memang skenario, salah satu skenario dari CIA gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Bung Karno, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak disebutkan secara jelas oknum ini apakah itu Soeharto dan lain-lain. Tapi saya menilai bahwa apa yang disampaikan Soekarno ini menunjukkan bahwa pertama, dalangnya itu tidak tunggal. Dan kemudian yang kedua, ada unsur di dalam negeri dan ada unsur luar negeri yang berperan gitu. Itu menurut saya walaupun sifatnya umum, kelebihan dari pandangan Bung Karno tentang G30S.